Tidak perlu panik bagi teman-teman yang mungkin pembuatan Hongkong ID-nya waktunya ambil belum diambil, terus waktunya sekarang mau jadwalnya bikin sampai bulan April atau yang tahun 83, 84 ya kan. Nah, ini sampai bulan April ternyata belum bisa booking atau belum dibuka, bagaimana? Begini ya teman-teman, masih banyak yang bertanya, Mbak, kapankah Hongkong ID, pengambilan Hongkong ID dibuka lagi? Kapankah imigrasi pembuatan Hongkong ID dibuka lagi? Apakah di di cabang lainnya juga tidak dibuka? Well, tadi pagi saya barusan menelpon hotline bagian Junwan karena saya tinggal di Junwan dan saya kemarin bikinnya juga di Junwan. Nah, pada tanggal 28 Januari sampai 28 Februari adalah tanggal pengambilan, di mana ternyata selanjutnya setelah itu ada pengumuman bahwa disuspended atau ditutup sementara hingga tanggal 12 sebelumnya. Namun hingga akhirnya karena peningkatan kasus dari virus sekarang yang mana menyebar tanpa kontrol ya kan, akhirnya disuspend sampai kapanpun belum tahu. Nah, tadi pagi saya menelpon hotline-nya dan beliau menyatakan, Nah, jadi karena liko Singapore le 高揀咧攞3分證嗰個揀都係未開門，應該間都未開嘅，因為遲啲會通知嘅。Nah, jadi nanti kalau sudah dibuka akan dihubungi lagi atau dikasih SMS pemberitahuan. Nah, jadi teman-teman tidak perlu panik bagi teman-teman yang mungkin pembuatan Hongkong ID-nya waktunya ambil belum diambil, terus waktunya sekarang mau jadwalnya bikin sampai bulan April atau yang tahun 83, 84 ya kan. Nah, ini sampai bulan April ternyata belum bisa booking atau belum dibuka, bagaimana? Tidak ada masalah. Apakah itu nanti ditunda? Tidak. Jadi apakah harus booking lagi? Tidak. Bagi yang sudah booking langsung datang. Nah, kalaupun iya nanti ternyata dibuka sudah over dan ternyata jadwal kalian sudah over, tidak masalah, kalian datang aja. Karena ini juga terjadi di tahun 2020 kayaknya. 2020 udah pernah ya kan terjadi bahwa suspended sampai kapan tidak tahu, hingga akhirnya penundaan jadwal tersebut, dan itu tidak ada masalah ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengurus Hongkong ID atau belum mengurus Hongkong ID dan jadwalnya sudah ada, terlanjur booking ya sudah, tidak masalah. Yang belum diambil ya ditunggu lagi ya. Nah, untuk info selanjutnya kalau memang nanti ada pemberitahuan dibuka, saya pasti mengumumkan. Ya, nah, jadi buat teman-teman jangan khawatir ya. Nah, ini untuk berita pagi ini, dan untuk masalah pemberitaan yang tiap harinya berapa tetap diikuti oleh teman-teman ya. Jangan membuat stres, karena memang untuk melihat berita itu perlu mental ya kan, kita perlu persiapan mental. Dan satu lagi mengenai mandatory test yang kemarin kita bahas. Nah, ini sudah ada yang bertanya lagi bahwa, Mbak, saya kan sudah vaksin 3 kali, sudah tes beberapa kali, apakah masih tes mandatory? Yang namanya mandatory tetap harus tes, karena Anda vaksin 1, 2 atau 3 pun ya tetap tes. Di sini tidak berarti Anda sudah tes berapa kali terus sudah vaksin 3 kali Anda tidak tes, tidak, karena kan tidak menutup kemungkinan meskipun Anda sudah vaksin bisa terjangkit virusnya, seperti itu. Nah, kenapa saya bilang teman-teman keep happy, kembalikan imun bahagia kalian, seresah-resahnya di tempat pekerjaan kalian, usahakan sisakan waktu untuk bersyukur. Semua bekerja nggak ada enaknya ya kan, apalagi ikut majikan, kita diperintah ikut orang yang mungkin kita nggak dealing nggak dengan satu orang seperti yang aku sampaikan ya kan. Kalau aku dealingnya dengan satu orang, nah teman-teman juga mungkin sudah melihat Facebook saya kan. Nah, meskipun dealing dengan satu orang itu juga sama saja sebenarnya, tidak mudah juga. Karena apa? Selain kalau mungkin majikan kita
permintaannya atau standarnya tidak terlalu tinggi atau goye gao holang tuh hai soso, maksudnya soso itu tidak terlalu tinggi. Tapi kan kita sebagai seorang pekerja, kita yang mengerjakan, kita sendiri pasti punya standar. Nah mungkin bagi saya ya, kalau saya pribadi justru karena justru saya dikasih tanggung jawab, memang iya saya harus perfect, jadinya saya harus perfect. Tapi di situ kan kita dari ke perfect itu bukan berarti langsung perfect ya, karena mungkin kita mengerjakan sesuatu dari sedikit demi sedikit kan, lama-lama kan menjadi perfect. Jadi tidak melulu langsung di saat Anda kerjakan satu kali jadi kan, tidak ya toh. Nah perlu mencoba. Nah yang utama adalah jangan takut salah. Cuma di sini kan di saat Anda berurusan dengan majikan ya toh, mungkin memang diperlukan ekstra kesabarannya kali ini, karena sekarang nggak hanya di Hongkong aja, dimanapun sama ya. Singapura pun juga kemarin datanya juga 26.000 satu hari. Nah jadi sebenarnya kali ini kita disetreskan dengan keadaan juga ya. Banyak hal yang mungkin kita perlu untuk mentoleransi. Nah kali ini kita berdamai dengan diri sendiri, berusaha untuk positive thinking dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Dan karena keadaan yang seperti ini memaksa kita untuk bersabar, berdamai dengan keadaan ya kan. Sebagian pun juga harus menahan diri. Nah kayak kemarin yang mungkin terjadi pemutusan kontrak. Nah ini masih banyak juga yang bertanya, pemutusan kontrak apakah nanti saya harus pulang Indo Mbak Kontring? Yang namanya kontrak diputus dengan alasan Anda boleh diputus kontrak, apapun alasannya itu sah, kecuali alasannya sakit, hamil, itu melanggar hukum ya. Nah kalau alasannya tidak di situ, apapun alasannya, di saat Anda sudah memenuhi isi kontrak kerja nomor 10 itu sah pemutusan kontrak. Nah jadi saya harap teman-teman paham masalah ini ya. Kalau majikan sudah memenuhi syarat ketentuan berlaku pemutusan kontrak itu sah, kecuali Anda bisa menunggu di Hongkong adalah jika majikan pindah negara yang tanda tangan meninggal, atau Anda tidak dibutuhkan dengan dimana finansial problem, majikan tidak mampu membayar. Nah di sini hanya ada 3 paten, yaitu majikan meninggal, pindah negara, dan finansial problem. Anda boleh menunggu di Hongkong. Selebihnya silahkan Anda menunggu keberuntungan kalian ya. Jadi kalau Anda mau bertanya kepada saya apakah saya bisa cari majikan, bisa. Nah terus mbaknya kemarin yang mungkin baru berapa minggu ya di Hongkong, kayaknya baru berapa minggu di Hongkong itu kemarin, 1 bulan 2 minggu diterminate dengan alasan majikan tidak membutuhkan ya. Nah di sini benar apa tidak? Kalau memang majikan tidak membutuhkan, Anda bisa menunggu di Hongkong ya, dengan interview atau mungkin dengan beberapa kali interview. Itu tergantung staf agennya mau apa tidak membantu Anda, karena ini butuh pendampingan dari staf agen. Ini bagi Anda yang mungkin saat ini diputus kontrak dengan majikan tidak membutuhkan tenaga Anda, mungkin dengan alasan nenek di panti jompo ya kan, mungkin juga memang anaknya sudah gede. Nah itu dia. Tapi kalau biasanya majikan di PHK mereka tidak mau ngomong karena takutnya nanti kedepannya mereka tidak bisa ngejeng lagi. Nah terus masih ada juga yang bertanya, Mbak kalau sekarang imigrasi buka apa tidak? Terus terang ya, imigrasi saat ini kemungkinan besar belum buka, pelayanan langsungnya belum buka, tapi online tetap jalan. Jadi kalau teman-teman mau extend visa, mau via pos, mau online, mau Dropbox, itu ada Dropboxnya ditaruh di luar ya, sama imigrasi Dropboxnya ditaruh di luar. Jadi tidak Anda masuk ke lantai 3, tidak lagi seperti dulu ke lantai 3 terus di counter kelima, tidak ya. Jadi oke, kali ini teman-teman satu ya yang diingat, Hongkong ID belum dibuka kantornya ya, kantor manapun. Kalau kalian punya hotline-nya bisa ditelepon, karena saya tadi sudah menelpon hotline-nya, dinyatakan besar kemungkinan dimanapun belum dibuka karena kondisi masih belum stabil. Terus nanti akan ada pemberitahuan ya. Terus yang kedua,
Untuk teman-teman yang pemutusan kontraknya, di mana pemutusan kontrak selain kondisi khusus, jawaban saya adalah harus pulang Indo atau menunggu keberuntungan kalau memang Anda tinggal di sini. Terus kalau Anda di terminate karena COVID atau mungkin setelah negatif Anda di terminate, Anda bisa meminta labor scam dengan pembuktian, ya. Dibutuhkan pendampingan. Nah, kemarin ada yang woro-woro untuk meminta pendampingan Christian Action, bisa dicoba, ya. Atau JBMI bisa dicoba, silahkan pilih, ya, karena KJRI tidak mengumumkan mereka mengadakan pendampingan atau tidak. Terus lagi, bagi teman-teman yang saat ini jadwalnya pengambilan KTP belum diambil, tidak perlu takut, nanti kalau sudah dibuka langsung diambil. Dan jadwal yang belum mau bikin nanti terlambat tidak masalah, tidak ada denda, ya. Nah, diingat-ingat, semuanya tenang, harap tenang, jangan panik, ya. Stay tune di Kontreng Fans Club, saya akan mengupdate informasi, begitu juga di Kontreng.